Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegaturo, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Ha! Ha! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Chris Wurston sebagai Kisono Weri, Elias sebagai Rakrian Banga, dibantu oleh Ferry Amriza, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Daha sebagai pusat pemerintahan kerajaan Panjalu sangatlah elok tata kotanya. Bangunan rumah penduduk berbentuk joglo dan ada beberapa beratap tumpang sampai 3 susun. Jalan tanah yang berpasir tidak membuat jalan-jalan berdebu. Gerobak yang ditarik sapi hilir mudik mengangkut hasil bumi dari segala penjuru pedesaan. 2 orang penunggang kuda menyelusuri jalan menuju kepatihan. 2 penunggang kuda itu setelah dekat baru dapat diketahui. Yang satu wanita ayu bergaun sutra hitam lekat, dan yang satu lagi lelaki setengah tua, tegap dan agak keras wajahnya. Dia adalah Kisono Weri. Kedua penunggang kuda itu terus menjalankan kudanya tanpa tolak-toleh. Beberapa laskar yang dijumpai langsung memberi hormat pada Dewi Astini. Hop, berhenti kamu. Mau kemana? Daerah kepatihan ini tidak terbuka untukmu. Turun dari kudamu. Aku mau menjumpai orang tuaku. Siapa kamu? Apakah kamu tidak lihat pakaianku ini? Aku penjaga pintu masuk kepatihan ini. Aku pemimpin di penjagaan utama ini. Siapa orang tuamu? Apakah juru masak atau hanya abdi dalam? Turunkan tombakmu, atau aku mengajarmu cara menerima tamu yang baik. Laskar, tangkap pengajar ini. Sergap!
Perhiasan itu bukan tandingan Dewi Astini. Ayo keluar terus! Tangkap Bino-Bino! Mundur semua! Laskar tempe! Kira sajalah Wong Ayu. Sayang kalau kulitmu yang halus itu kalau sampai tergores pedangku. Hiat! Awas! Pedangku, lihat kan? Pedangku dibabat putus. Laskar! Mundur! Mundur! Ayo mundur! Ayo Kisonowori, jangan gentar. Laskar itu memang biasanya suka pamer kekuasaan, melebihi tuannya. Apakah pertempuran tadi tidak mengundang bahaya lebih besar, Dewi? Aku ini rakyat jelata. Tidak usah khawatir, orang tuaku cukup berpengaruh di kepatihan ini. Lihat itu, kita telah mengebah sarang tawon dan tawon-tawon itu keluar semua hendak menyerang kita. Itu Rakyan Bangar, pasti dia terkejut. Hei, di sana, apa tujuanmu mengacaukan wilayah kepatihan ini? Ayo jawab, atau aku meringkusmu seperti maling. Paman Rakyan Bangar, apa sudah mengenali aku? Siapa kamu sebenarnya? Dewi Astini, putri tunggal Aryo Benowo. Hei, Ponggawa, cepat sujud pada Gusti Ayu Dewi Astini. Gusti Ayu, Gusti Ayu. Iya, iya, aku gembira akan kewaspadaan kalian. Ayo masuk ke keraton, kebetulan. Iya, Paman. Lah, yang bersamamu itu siapa? Oh iya, aku lupa memperkenalkan. Ini Kisonowori, pendekar pengembara. Oh iya, aku pernah dengar nama itu dan baru berjumpa sekarang. Mari. Ayo, mari ke keraton. Terima kasih, Rakyan Bangar. Aku diperkenankan singgah di Keraton Kepatihan. Yolah, tidak usah sungkan. Ponggawa, bawa kuda-kuda para tamu ke belakang. Sendiko, Gusti. Silah. Sonowori. Ayo, jangan sungkan. Dari mana saja? Lama sekali kamu tidak pernah datang di kepatihan ini. Apa sudah lupa pada asal-usul? Kamu itu putri pembesar kerajaan. Apa masih tetap berselisih dengan romomu? Ya, kalau pendirian sudah berbeda, sukar bertemu untuk akur. Aku masih saja dianggap anak kecil. Ya, orang tua dan anak sama-sama keras. Ya susah semua jadinya. Dewi Astini, apa yang bisa kubantu? Kelihatannya kamu dalam kesulitan. Paman Rakyan Bangar, aku sedang menghadapi masalah besar. Menyangkut kerajaan. Apa itu? Apa? Ceritakan. Dalam pengembaraanku bersama adik ibuku, Dewi Suling Perak, aku sampai pada wilayah Pedukuhan Naranjati. Dan, Kamu mencintai seorang pemuda? Biasa toh, lawong kamu itu kembang kediri. Sehingga romomu ketakutan setengah mati kalau anaknya belangsak. Jadi bagaimana? Apa kamu mau meresmikan? Namanya orang tua itu ya tentu membantu. Bukan begitu, Ki Sonowori? Betul, Rakyan Bangar. Dewi Astini, siapa nama pemuda itu? Apakah putra seorang bangsawan atau dia itu anak petani? Paman Rakyan Bangar pasti mengenalnya. Dia seorang senopati yang ditempatkan di Pedukuhan Naranjati. Namanya Jaka Badak. Pilihanmu cocok sekali. Wah, Jaka Badak itu. Weh. Jadi yang menggoda hatimu Jaka Badak toh? Waduh, kamu jeli sekali. Pasti romomu juga setuju. Pasti. Paman ini masih jauh, Paman. Masih ada lagi yang lebih penting. Pedukuhan Naranjati itu merupakan lumbung padi kerajaan. Dan rongrongan Pegat Suroh sudah melewati batas, Paman. Jaka Badak ditawan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Jaka Badak dapat dikalahkan begitu saja. Aku tahu tabiatnya. Dia lebih baik lebur daripada jadi tawanan. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, berbahaya sekali. Jaka Badak menebus nyawaku dengan nyawanya sendiri, Paman, ketika aku tertangkap Laskar Pegat Suroh. Persoalan ini jadi besar akibatnya. Lalu apa rencanamu? Karena Kuwu Naranjati tidak berani menyerbu Pegat Suroh dengan alasan takut kebobolan pedukuhannya, aku bermaksud menggempur Pegat Suroh. Ya, aku bisa mengerti tekadmu. Tapi Pegat Suroh bukan tandinganmu. Ya, siapa saja yang jadi pengikutnya selain Dadung Gusi?
Yang terakhir ku ketahui, Lembu Melantingan. Lembu Melantingan. Oh, Senopati yang mengundurkan diri. Katsuro cukup hebat menghimpun kekuatan. Siapa lagi? Batang Mangiran. Gusti Pangeran. Jadi, pemimpin gerombolan Gorang itu ikut membantu Pegatsuro. Wah. Tidak bisa dibiarkan. Ini ancaman untuk kerajaan. Wilayah barat kerajaan Panjalu hampir terkuasai Pegatsuro. Aku dengar juga ada sokongan dari kalangan istana yang tidak menyukai Gusti Prabu Kertajaya. Aku tidak tahu secara pasti. Maka aku tidak berani mengatakannya. Karena belum ada bukti. Dan segalanya perlu penyelidikan. Tidak bisa main kebiah-uyah. Oh iya, Paman. Apakah surat Kuwularang Jati sudah diterima? Ya, tapi Aryo Gede sedang bertugas di wilayah Blit. Meredakan kekacauan. Jadi untuk bantuan laskar belum bisa dituruti, Nger. Kalau aku yang minta bantuan bagaimana? Bisa, Paman? Apa bedanya? Keadaan sekarang semakin sulit. Di mana-mana timbul pergolakan. Gusti Prabu Kertajaya sedang bingung, makin membungkuknya keadaan. Jadi aku pun belum bisa membantumu saat ini. Atau kamu coba dulu dengan romomu? Aku sudah menduga tidak akan mendapat bantuan. Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak mau kehilangan tempat kedudukannya. Karena harta benda telah merasuki semua orang. Aku pamit, Paman Arya Bangar. Sampaikan salamku pada Romo kalau bertemu. Tunggu. Kamu ini cepat putus asa. Mbok yo sabar toh. Untuk apa lagi? Aku datang jauh-jauh ke keraton Kepatihan ini untuk minta bantuan, Paman. Nyatanya, nol. Aku harus cepat kembali. Krian Bangar tidak mengira Dewi Astini menjadi tegar beringat. Kelembutan berubah menjadi macan betina yang kalah. Kedua matanya yang bulat menatap tajam. Kerajaan ini sudah tidak lagi dihuni para ksatria. Dewi Astini, salah dugaan. Aku tidak hanya memikir seorang jaga padak saja. Banyak senopati lain yang juga dalam keadaan bahaya. Itu terserah Paman Rakrian Bangar. Aku pamit. Ayo Ki Sodawuri. Baik, Dewi. Tunggu dulu, Dewi. Kamu ini suka mengejutkan pamanmu. Aku akan tetap berusaha untuk membantu. Persoalan jaga pada akan kusampaikan pada Prabu Kertajaya. Tapi hari ini aku masih harus menyelesaikan tugasku di Kepatihan ini. Bawalah 10 keping emas ini untuk perjalananmu. Terima kasih, Paman. Aku tidak butuh uang. Aku butuh dan tidak dikabulkan. Ayo Ki Sodawuri. Aku pamit, rakyat Bangar. Maafkan pamanmu ini, Dewi. Aku tidak berdaya apa-apa sekarang. Semua kegiatan pemerintahan di tangan aku cuma jadi hiasan Kepatihan saja. Ya, pergilah berjuang sendiri. Semoga Hyang Wisnu melindungi dirimu. Ki Sodawuri, kita lewat jalan kita saja ya. Menyeberangi Alas Purwo. Ya, harus memutar dulu sedikit di balik bukit asem sana. Ayo. Alas Purwo yang dimaksud Dewi Astini merupakan hutan lebat dengan pohon-pohon besar dan menjulang tinggi. Pepohonannya tumbuh rapat dengan belukar-belukar rimbun di sela-sela antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya. Dan dia mendiami kawanan begal yang tak kenal kasihan pada korbannya. Semua dibantai, dicincang, maka tidak ada lagi yang berani melintasi. Alas Purwo menjadi kudus bagi pendatang. Siapkan senjata. Daya bisa pergunakan pisau terbalik untuk gerak cepat mengatasi lawan atau bahaya mendadak. Iya, aku minta 5 saja. Ambillah 6 dan gunakan sekali 2. 3 kali lemparan pasti bisa membinasakan apa saja. Berhenti, Dewi. Jangan membuat gerakan kasar. Oh, lihat itu. Macan tutul sedang makan celeng. Biasanya kalau sedang makan, macan itu tidak mau terganggu. Jangan maju. Dia melihat kedatangan kita. Menunggu macan itu selesai makan. Buang-buang waktu saja. Ayo menyingkir. Dewi Astini, macan tutul itu ternyata lebih takut padamu daripada takut akan lapar. Mudah-mudahan dia kapok, tidak makan di jalanan.
Ayo, kita lanjutkan. Tunggu Dewi, suara senjata peledakmu pasti mengundang penghuni lain Alas Purwo ini. Awas jangan lengah, kita sudah terlanjur memasuki kawasan Alas Purwo dan tidak mungkin kembali lagi. Jangan gentar Kisonowori, aku akan bertarung sampai mati pada siapa saja yang menghalangi jalanku. Ayolah. Ya, terus ambil jalan lurus saja. Oh, ya, kita mulai memasuki manusia pohon Alas Purwo. Mereka masih puas dan suka makan manusia. Hati-hati, Dewi. Iya, aku pernah dengar ceritanya. Manusia pohon Alas Purwo tidak pernah menyisakan yang dimakannya, termasuk makan manusia. Oh, awas Kisonowori, pohon tumbang. Kisonowori, bertahan sebentar. Aku coba menyingkirkan batang pohon yang menibanmu. Aku kejepit. Dadaku mau remuk rasanya. Tolong Dewi. Bertahan sebentar Kisonowori, aku coba tebas dengan pedangku. Dewi, lihat itu. Apa itu? Dari mana munculnya makhluk menyeramkan itu? Apa ini yang disebut demit Alas Purwo? Manusia pohon yang suka makan manusia. Jumlah mereka cukup banyak. Manusia pohon Alas Purwo yang hanya berpakaian daun kelapa kering dan rata-rata berkulit hitam, semua menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. Dewi Astini menyilangkan pedang pendek di dadanya. Manusia pohon bergerak perlahan maju. Tangan-tangan mereka terkembang. Saudara pendengar, Dewi Astini bergidik ngeri menghadapi makhluk setengah manusia dan setengah hewan. Manusia-manusia pohon yang masih belum disentuh peradaban, mirip dengan monyet besar. Di kepalanya dihiasi rambut hitam kasar. Kedua matanya agak sipit, bibirnya tebal dan di atas bibirnya terpasang hidung pesek dan besar. Itulah yang menyebabkan Dewi Astini bergidik ngeri dan juga jijik. Berkat ketabahannya masih mampu untuk menghadapi. Lari Dewi, selamatkan dirimu dari makhluk kuat itu. Hai Wong Alas Purwo, jangan menghalangi jalanku, atau pedang ini membinasakanmu. Ya? Hai, Mereka melompat-lompat seperti kera, menghindari sambaran pedang pendek Dewi Astini. Kapas, mereka mengetuk. Aku tak bisa keluar dari himpitan pohon ini. Pasar bom ini akan merontokkan mereka satu persatu. Kalau mereka bisa menghindari pedangku. Sambut lagi ini. Mereka menghilang ke dalam hutan. Kisonowori. Tolong aku dulu dari himpitan batang pohon besar ini. Sebentar Kisonowori, aku akan menebas batang pohon ini dengan pedang gagak songo sekali lagi. Guru, bantulah aku. Berhasil aku menebas batang pohon besar ini. Ayo Kisonowori, menggeserlah sedikit demi sedikit. Ya, ayo ku bantu. Hampir mati aku ketiban pohon jati ini. Tapi bau kiriku sakit sekali. Bergerak sedikit, ngilu sekali. Coba ku periksa. Masih untung tidak ada tulang yang patah. Yang Widi masih melindungi Kisonowori. Gosoklah dengan minyak macan ini. Terima kasih.
Wah, rasanya panas minyak macan ini. Macan dari mana kamu tangkap? Bukan aku yang nangkap, tapi Jaka Badak yang mengalahkannya. Aku tinggal meramunya lagi. Belum apa-apa kita sudah dihadang bahaya. Tidak kepalang tanggung. Manusia liar alas purwo. Rupanya mereka takut dengan senjata peledakmu. Bagaimana rasa sakit di bau kirimu? Mendingan? Mendingan. Ayo, teruskan perjalanan kita. Tangan kananku bisa memainkan pedang. Nah, tapi, di mana kuda-kuda kita? Keparat! Mereka curi kuda kita. Apa daya kita sekarang? Melanjutkan perjalanan dengan kaki kita masing-masing. Kita cari saja. Aku yakin mereka tidak jauh. Mungkin masih disembunyikan. Mereka muncul lagi. Awas! Senjata peledak ini akan menghancurkan mereka. Mereka maju. Hup! Siap, Kisonowori. Pasti ku babat dengan pedang ini kalau berani menyentuhku atau menyentuhmu. Mereka bisa melesat menghindar. Sambut mereka dengan pedang, Kisonowori. Tumpas terus. Tumpas. Manusia yang berjumlah ratusan itu terus berjejal menyerbu Dewi Astini dan Kisonowori. Pedang-pedang yang berkelebat tidak membuat mereka takut, bahkan terus menerjang. Tak pelak lagi, banyak manusia liar itu terpapas putus pedang Dewi Astini dan Kisonowori. Kalau ada yang mati, terus dibawa lari untuk disembunyikan lalu menyerang lagi. Lama-lama tenaga Dewi Astini terkuras dan mulai lelah. Manusia liar ini tidak takut mati. Ku coba dengan suling emas untuk menjinakkannya. Hup! Yet! Kalian! Manusia liar itu mendadak berhenti menyerang lalu menangis. Bunyi suling Dewi Astini membuat mereka seperti kehilangan hidup. Mereka saling menyerang sesamanya. Kasihan, manusia liar itu saling membunuh. Tapi Tuhan, siapa yang membunyikan keliningan itu? Manusia liar berlari. Dewi, turun! Hup! Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Iwanoro, tokoh Elton yang lama menghilang. Kenapa dia ada di sini? Apa dia di belakang manusia liar itu, Dewi? Lihat saja apa maunya. Dia mengacauku. Pasti ku tebas putus lehernya. Alah ngacau Adaku banyak mati. Kamu gangkinya. Kiwanoro ngomong apa? Laskarmu tidak tahu adat menyerang dan mencuri kudaku. Gue mati pisan bae. Ulang waling ngulip kalau aku. Imatan. Dewi Astini, Kiwanoro mengajakmu hidup bersama. Kalau mau tetap selamat. Kiwanoro, aku ora sudi jadi kesetanmu. Bikin mati seleraku. Aku semaki. Gangki ragaku. Kiwanoro sebagai pemimpin gerombolan manusia liar sangat tersinggung oleh sikap Dewi Astini yang dirasa merendahkannya. Terjangan Kiwanoro pada Dewi Astini hendak merobek-robek dengan kukunya yang tajam dan runcing serta beracun itu. Dan mulut tua itu gerakannya sangat aneh. Dengan satu pedang rasanya sulit. Kiwanoro, awas pedang. Kiwanoro mulai menggunakan senjata keliningannya. Dewi Astini terkecoh oleh bunyi keliningan. Wah, berbahaya.
aku jatuh. Mundur, Dewi Hastini, mundur. Kiwanoro, aku mengenalmu. Jangan berpura-pura jadi manusia tidak beradab. 10 tahun kamu menghilang hanya jadi raja manusia pohon alas purwa itu. Bagus, bagus kamu ajari mereka jadi begal. Dan kamu yang ambil hasilnya. Aku Kiwanoro. Jangan berpura-pura ngomong seperti manusia kera. Awas, pedangku ini minta korban nyawamu. Kalau kudaku tidak dikembalikan. Kisonowori belum pulih gerakannya. Kelihatan sekali bau kirinya masih terasa sakit untuk digerakkan. Kisonowori terdesak. Bahu kiriku mengganggu gerakanku. Dan Kiwanoro tambah Kisonowori yang dasarnya masih sakit untuk bertempur dengan lawan tangguh, pasti hanya mendatangkan celaka. Keliningan Kiwanoro menghantam telak ke perut Kisonowori. Kisonowori, mundur! Kiwanoro, aku tandinganmu. Apakah kamu mampu bertahan 10 jurus ilmu 1000 pedang Dewi Suling Perak? Dewi Suling Perak. Ayo, apa hubunganmu dengan Dewi Suling Perak? Alas! Kiwanoro sudah bisa omong biasa sekarang. Kembalikan kudaku atau pedang gagak songo ini membedah ragamu. Tahan. Aku ingin bicara. Turunkan pedangmu itu. Aku tidak ingin bertempur lagi dengan kerabat Dewi Suling Perak. Aku, Dewi Astini, murid tunggal Dewi Suling Perak, sekaligus masih bibiku. Kenapa? Jangan mengulur waktu. Dewi Astini, terima salam hormatku. Maafkan aku yang tua dan pikun ini sampai tidak mengetahui putri sahabatku. Kiwanoro, apa sudah gendeng? Menghimpun kekuatan manusia-manusia liar alas purwa ini. Ayo, mampir ke pondokku. Kita bisa saling tukar pengalaman. Kiwanoro, laskarmu menunggu perintahmu. Ada Balia. Manusia-manusia liar itu patuh sekali pada Kiwanoro. Semua langsung pergi menghilang dalam hutan. Mereka melompat dari pohon ke pohon dengan cekatan tanpa ada yang terpeleset jatuh. Itulah laskar manusia kera. Dengan keterampilan untuk perang dalam hutan, mereka aku persiapkan bertahun-tahun dengan ketekunan yang melelahkan. Laskar hebat. Tapi apa betul mereka itu buah suka makan manusia? Itu tidak benar, Dewi. Kalau ada tulang belulang ditemukan di hutan ini, itu sisa-sisa makanan serigala hutan dan celeng. Ayo ke pondokku. Aku harus tetap waspada. Aku belum tahu sejarah Kiwanoro. Dia pengikut siapa? Luar biasa. Di tengah hutan lebat begini, ada perkampungan kecil yang tertib dan rapi. Ini pondokku. Ayo silahkan masuk. Wah. Rumahmu bagus sekali. Berdinding batu, bertiga. Mengagumkan sekali. Kiwanoro, di mana kudaku? Perjalananku masih jauh. Jangan khawatir, Dewi Astini. Kudamu masih ada dan sedang dibersihkan. Untukmu, aku akan berikan kuda balap yang sudah terlatih baik menjelajah belantara. Dewi Astini, ketahuilah, aku dengan gurumu jadi sahabat seperjuangan. Tapi sayang sekali, dia terkena penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ya, itu satu contoh untukku. Aku harus menemukan obat penyakit guruku. Penyakit kekurangan darah. Kiwanoro, kurasa tidak perlu membuka masa lalu lagi. Apalagi Kiwanoro bekas seorang senopati zaman Prabu Kameswara. Paling tidak, sikap seorang ksatria tidak luntur oleh pergeseran waktu. Iya. Jadi apa yang bisa kubantu? Aku sanggup menggempur seberang lautan sekarang. Ini bukan kesombongan kosong. Alas purwa ini kelak
akan menjadi perhatian sejarah pada zaman nanti. Aku percaya tekadmu, Ki Wanoro. Hmm. Aku akan ke Maranggali, ke tempat Pegat Suruh. Oh, Pegat Suruh. Oh, ada apa dengan tokoh pergolakan itu? Mereka menawan Jaka Badak. Jaka Badak, senopati yang ditempatkan di Pedukuhan Narangjati. Oh, ia senopati Ngaloko, tidak pilih tanding dalam mewujudkan negara adil makmur. Ah, Dewi Astini, apakah Jaka Badak itu kekasihmu? Ki Wanoro, Oh. Jaka Badak telah menggantikan nyawaku dengan dirinya. Dan sekarang, dia dibutuhkan kerajaan untuk mengendalikan keadaan yang tambah keruh. Dari kalangan kepatihan, juga Pedukuhan Narangjati, tidak ada bantuan. Oh, masalahmu cukup berat, Dewi Astini. Aku belum tentu bisa membantu. Sekarang ini aku sedang mempersiapkan laskar-laskar manusia kera. Aku sudah bertekad tetap menggempur Pegat Suruh, walau seorang diri. Aku minta kudaku, aku harus cepat. Sekarang tinggal 6 hari lagi. Ayah, aku ikut prihatin atas musibah yang kamu hadapi. Mudah-mudahan dalam waktu 6 hari ada perubahan. Aku bisa akan membantumu menyerbu Maranggali. Aku tahu cintamu pada Jaka Badak sangat tulus, Dewi. Sekarang ini tidak ada cinta, Ki Wanoro. Ini masa perangku yang harus kuselesaikan, hidup atau mati. Ki Wanoro menangkap kilatan mata Dewi Astini yang berapi-api oleh dendam, juga kekecewaan yang dalam. Pedang gagak songo yang disandang di punggungnya menambah Dewi Astini bagai macan betina yang ganas. Dewi Astini tidak sabar lagi berlama-lama duduk tenang di pondok Ki Wanoro. Wajah Jaka Badak yang penuh penderitaan selalu terbayang olehnya. Sebentar-sebentar menggenggam pedang pendek di pinggangnya. Ki Wanoro, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku segera berangkat. Nyawa Jaka Badak terancam. Oh ya, tunggu sebentar, Dewi. Aku ada sesuatu untukmu. Oh, Dewi Astini, memang lebih baik kita mendahului waktu yang ditetapkan Pegat Suruh. Iya, tapi kita harus mampir di Candi Konto untuk mengambil senjata-senjata peledak baru. Yang kubawa sudah habis. Dewi Astini, terimalah baju besi ini. Pakailah. Paling tidak, baju besi ini dapat melindungi dirimu dari serangan senjata tajam. Baju besi ini kuwarisi dari guruku, Puwari. Sekarang kuwariskan padamu. Aku sebentar lagi akan binasa. Aku melihatmu membawa pedang gagak songo. Baju inilah pasangannya. Baju besi ini pasangan pedang gagak songo. Lihatlah jenis besinya. Sama atau tidak? Iya, sama. Serupa sekali besinya. Ku terima anugerah luhur ini, Ki Wanoro. Gusti Agung, langkahku menuju pertempuran semakin lapang. Pakailah baju itu. Silahkan di dalam kamar. Terima kasih, Ki Wanoro. Aku akan menyertai Dewi Astini ke Maranggali, membebaskan Jaka Badak. Ki Sonomari, bagaimana hubungan Jaka Badak dengan Dewi Astini? Apa sudah resmi menjadi suami istri? Jaka Badak dan Dewi Astini ibarat dua sisi mata pedang yang sama tajamnya. Aku tak bisa menjelaskan lebih panjang, karena aku tidak kumpul dengan keduanya. Aku menempuh jalanku sendiri setelah ku tinggalkan kubu Narangjati. Dewi Astini yang hendak memakai baju besi di kamar masih mengamati baju besi yang berupa jala kecil tapi rapat untaiannya. Jadi dapat dilipat-lipat kecil seperti baju yang terbuat dari benang kapas. Baju besi ini sangat kuat. Ku coba saja. Pas sekali. Hanya dadanya sedikit ngepres. Baju besi ini untuk lelaki, tapi malah jadi lebih singset. Lumayan juga beratnya. Ya, lama-lama juga terbiasa. Ki Wanoro, pas sekali baju besi itu di badanku. Aku mengucapkan beribu terima kasih atas anugerahmu. Dewi Astini, aku hanya meneruskan apa-apa yang telah jadi pesan Puwaring. Kamu sudah memiliki 2 pusaka andalan. Masih ada 5 lagi yang masih tersebar.
ketika terjadi pralaya, kalau 7 pusaka itu menjadi satu, tanah Jawa ini baru akan adil dan makmur. Tidak ada lagi peperangan. Semoga Hyang Widi menunjukkan semua itu. Oh ya, aku masih penasaran. Apakah Laskar Manusia Pohon itu tidak bisa bicara? Bisa. Tentu bisa. Itu kan taktiku saja. Di luar wilayah pemukiman baru ini, mereka harus tampil sebagai manusia liar. Kalau sudah kembali kemari, mereka biasa saja, sama seperti kita. Butuh sandang, butuh pangan. Oh, jadi ilmu kera masih butuh duniawi juga. Orang hidup tidak butuh duniawi, ya cepat mati. Kiwanoro, kurasa pertemuan sudah cukup. Aku pamit ya, mau melanjutkan perjalananku. Baiklah, baik. Aku akan mempersiapkan diri lagi, menggembleng pasukan Karasakti. Itu lihat di pelataran. Sudah tersedia kuda balap untukmu. Namanya Icut. Namanya lucu. Iya, sesuai dengan buntutnya yang meruncing seperti pecut. Sekarang gunakanlah untuk kalian. Ayo. Sampai ketemu lagi, Kiwanoro. Aku sekalian pamit, Kiwanoro, alias siluman kera putih. Kisonowari, jangan sebut nama itu lagi. Sudah dikubur. Selamat jalan, Dewi Astini. Dewi Astini begitu mirip dengan gurunya, Dewi Suling Perak. Ada masa mudanya, sepak terjangnya yang tegas, tapi juga memiliki kelembutan dan gagah songo sudah dimilikinya. Apakah dia bakalan jadi wanita punjul sebuana, terutama di tanah Jawa ini? Aku harus mempersiapkan diriku lagi. Dunia tambah semarak. Kuda balap yang bernama Icut pemberian Kiwanoro memang pesat larinya. Keempat kakinya yang kokoh berotot kuat mampu berlari lebih cepat dari kuda-kuda biasanya. Kisunoweri jauh tertinggal di belakang, walau kudanya sudah lari terbirit-birit mengejarnya. Dewi Astini, tunggu. Ayo Icut, kurangi larimu. Hup. Iya. Kudamu larinya bagus sekali. Sampai kudaku kepayahan untuk menyusul. Iya, ini kuda keberuntungan. Namanya Icut. Lucu ya? Hiya, hiya. Kita berhenti di Kali Cagak saja ya, untuk istirahat. Ya, masuk di sana. Kuda-kuda itu seperti tidak kenyang minum air kali. Rupanya mereka sangat haus sekali. Tinggal setengah perjalanan lagi untuk sampai Marangkali. Mudah-mudahan cuaca tetap cerah. Lihat di atas batu-batu kali itu, Kisonoweri. Capung banyak sekali, berterbangan di atas permukaan air sebagian. Mereka terbang beriringan seperti semut hitam. Sayap-sayap mereka berkilat gemerlap kena cahaya matahari. Kenapa, Icut? Kamu meringkik ketakutan? Apa itu? Gusti Pangeran, ada buaya besar. Dari mana datangnya? Pantas Icut lari ketakutan. Akan kubunuh buaya itu. Kalau tidak, kita akan dibunuhnya kalau kita lengah. Buaya-buaya Kali Cagak ini sudah lama terkenal keganasannya. Jangan dibunuh buaya itu. Jangan, Kisonoweri. Aku menyukainya. Lihat kulit punggungnya yang seperti batu coklat. Lihat dan keras. Dan buntutnya yang berduri-duri. Juga mulutnya yang menganga lebar. Kesukaanmu yang aneh saja. Buaya itu tidak bisa diajak berkawan. Sekali kamu lengah, ini caplok. Itu kalau kita memusuhinya. Coba ku bujuk dengan sulingku. Alunan bunyi suling emas Dewi Astini terasa sekali pengaruhnya. Bila mata terpejam, bagai terbuai pada alam mimpi. Juga buaya yang akan menyerang kuda. Mulutnya yang menganga lebar perlahan-lahan menutup, juga matanya terpejam. Lalu buaya itu bergerak kontai masuk ke kali lagi dan menghilang. Tiupan suling berpengaruh kuat pada buaya itu. Juga ketika menghadapi laskar manusia liar, mereka bisa terkendali oleh sulingmu. Bunyi suling yang kamu tiup membuat suasana seperti mengambang, melayang-layang di udara. Ilmu yang langka untuk ditemukan 2
tidak lebih dari orang lain, Kisonowari. Mungkin aku agak beruntung, itu saja. Nyatanya kita bisa berjalan bersama-sama. Seharusnya Jaka Badak yang selalu mendampingimu. Memang sudah jadi kenyataan, untuk pertemuan semakin sulit bagi yang bercinta. Kerinduan selalu bergelora, bila selalu berdekatan, kerinduan-kerinduan seakan terbunuh. Kisonowari, maafkan aku. Dewi Astini, bila aku bisa mengantarkanmu pada bahagia bersama lelaki yang kau cintai, kenapa usahaku menebus masa lalu? Masa yang tidak terlupakan penderitaannya. Tidak ada apa-apa. Kudaku kok meringkik ya? Apakah dia bahaya lagi? Oh, coba dengar. Aku mendengar derap kuda mendatangi kali cagak ini. Dewi Astini segera menyambar kudanya. Di bawahnya bersembunyi di pinggir kali yang banyak belukar lebah. Kisonowari menuntun kudanya ke rumpun bambu. Sementara derap kaki kuda makin jelas terdengar. Entah siapa yang datang. Hitachi Kunir, manusia penci. Apa ke kali cagak ini? Dia mempelajari jejak-jejak di pinggir kali. Apa yang dicari Hitachi Kunir? Apa mencari jejak Jaka Badak? Atau bagaimana? Dia tidak menemukan apa dan naik ke kudanya lagi. Pergi lagi. Keluar Ijut. Pengkhianat itu sudah pergi jauh. Mau apa kita Kunir sampai ke kali cagak ini? Tindakannya mencurigakan. Aku tidak tahu, Kisonowari. Kunir itu ular kepala dua. Kalau ada Jaka Badak, membenarkan Jaka Badak. Sebaliknya kalau tidak ada, Jaka Badak dianggap tai kebo olehnya. Itu juga yang menyebabkan aku tidak betah di pedukuhan Narangjati. Wong sama-sama abdi saja kok ya mau sok kuasa dengan yang lain. Hah, aku juga heran. Orang seperti itu kok ya panjang umur, tidak cepat mati. Dicekek gendruwo misalnya. Hari ini ada kejadian macam-macam. Aku diberi baju besi dan kuda. Lalu ada buaya mau menggigit si Ijut. Dan barusan muncul manusia muka 1000. Dasar muka yang berwujud manusia. Ya. Aku lebih suka mengatakan Sengkuni, orang yang tak punya rasa malu. Hah. Tidak usah diperpanjang hal kita Cikunir itu. Semua ada masanya untuk gilir. Nanti kalau sudah nungging baru tahu. Sakitnya diadili hukum alam yang lebih kejam daripada hukum rimba. Jadi, bagaimana Kisonowari? Kita teruskan perjalanan? Oh, aku manut saja. Mau berangkat sekarang, ya ayo. Mau ngasuh sebentar lagi, ya silakan. Sekarang saja ya. Tapi aku mau mengambil jalan pintas untuk menyingkat waktu. Jalan pintas kemana? Menyeberangi kali cagak. Kita tidak ada pilihan lain, Kisonowari. Kita telah kehilangan waktu 1 hari. Kalau kita memutar lewat hulu, sudah tidak mungkin lagi. Terlalu jauh. Yang gampang dan menyingkat waktu, menyeberang di sini. Pas di antara batu-batu yang menjorok itu. Kelihatannya air kali cagak ini tenang. Lihat pusaran air itu. Kita bisa terseret ke sana dan lenyap ke dasar kali. Lalu muncul, ya, sudah di kali besar, di Bengawan Berantas. Ini ujian kita, Kisonowari. Kita berjalan memutar, berarti Jaka Badak binasa karena kita terlambat. Kalau kita berhasil menyeberang sekarang, masih ada kemungkinan kita bisa menyelamatkan Jaka Badak. Bila gagal, kita binasa. Juga Jaka Badak binasa. Sama, tapi kita sudah berusaha sebelumnya. Bagaimana? Bisa? Kisonowari tidak segera menjawab, tapi pergi ke pinggir kali, mengamati keadaan air kali yang mengalir deras untuk mencari-cari tempat yang dangkal. Selain itu juga mencari upaya tidak dapat diserang oleh kawanan buaya. Dewi Astini, di sebelah sana itu ada yang dangkal. Tapi aku belum yakin apakah kuda-kuda kita bisa menyeberang. Benar, Kisonowari, tapi hanya untuk kita saja. Apakah kita sekarang, seandainya ada jembatan? Oh alah, kenapa jadi bodoh? Kita bisa membuat jembatan, Kisonowari.
Perlu waktu lama membuat jembatan. Bisa menghabiskan waktu 3 hari. Dan kita hanya menggunakan 1 kali saja. Nah, bagaimana kalau ketek? Akur, itu banyak bambu. Ayo, jangan buang waktu lagi. Kelamaan menebang satu-satu. Awas ke Sonoweri, pedang gagak Songo ini sangat ampuh. Sudah cukup. Sekarang tinggal mengikatnya. Bambu-bambu ini harus dijajarkan, lalu dikapit dengan 2 batang bambu dan diikat. Sudah bisa digunakan untuk menyeberang. Iya, jangan ngomong saja. Ayo dikerjakan. Ayo buat penggapitnya. Ki Sonoweri yang menjajarkan bambu-bambu itu. Iya. Semakin tua, semakin pekok. Menggunakan tali dari bambu, yang diikat juga bambu, yang bakalan nunggang kuda dan manusia. Kita sudah punya jembatan. Ayo, diseret ke pinggir kali. Turunkan ke kali. Ayo, hop, hai. Ya. Beres. Ayo ke seberang. Ayo. Icut. Setelah kuda Dewi Astini naik ke rakit, lalu kuda Ki Sonoweri, rakit ditolak ke hilir. Ki Sonoweri mengemudikan dengan bambu. Rakit hanyut perlahan menuju seberang kali. Sepasang buaya yang sedang berkasih-kasihan terkejut, lari menyelamatkan diri. Dia takut kena terjang. Saudara pendengar, mampukah Dewi Astini melaksanakan tekadnya? Karena tantangan alam pun sudah sulit untuk ditaklukkan. Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaga Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.